Tapi manusia yang pasti dia terbaik di mata Allah siapa? Yang melakukan dua aktivitas. Yang pertama apa? Mahkota yang bagaimana sinarnya atau cahayanya seperti cahaya di muka bumi ini. Ini semuanya untuk orang tuanya. Anak-anak kita menjadi anak yang mandiri, perubahan akhlaknya juga luar biasa, tampil berani. Semua kamera jenis apapun. Mari menjadi bagian dari menciptakan generasi Qurani berprestasi dan berwawasan global bersama SMPIT Boarding School Asy-Syabab Caringin Bogor. Harapannya setelah nanti santri lulus dari pesantren kami, mereka memiliki hafalan 30 juz dalam jangka waktu 3 tahun. Ayo segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu di pesantren kami yang asri, sejuk dan insya Allah mendukung untuk menjadi generasi Qurani, berprestasi, berakhlak mulia dan berwawasan global. Segera daftarkan putra kesayangan Anda di SMPIT Pesantren Asy-Syabab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirnya kita di pesantren Asy-Syabab Caringin Bogor ini tentunya menjadi saksi sejarah wisuda akbar tahfizul Quran yang perdana kita adakan pada tahun ini. Tentunya ini merupakan suatu gebrakan yang bertujuan untuk menjunjung nilai-nilai Al-Quran, dan insya Allah majelis yang penuh berkah ini diiringi dengan keberkahan karena Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'aqra bi suratul Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita hormati, atasyarraf bil hudur Asy-Syaikh Al-Fadil Ustadz Ali Sya'ban, yang saya hormati, saya muliakan, guru besar Al-Quran, pemilik hafalan 30 juz bersanad, yang memiliki 10 qiraat bersanad, yaitu Syekh Ali Sya'ban dari Mesir. Dan juga yang saya hormati Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Muhammad Ayyub LC, alumnus dari Universitas Islam Madinah Munawwarah. Dan juga yang tidak lupa saya banggakan dan saya muliakan, pemilik wakaf yang mewakafkan tanah pesantren Asy-Syabab, yaitu Ibu Dede. Kita doakan Ibu selalu, Ibu Dede disehatkan Allah. Mamah, ya saya sebutnya mamah seperti orang tua saya. Allah selalu menerima semua amal ibadah beliau. Hadir juga di sini Abah Farid, Abah Haji Farid, Ibu Haja Asni, orang tua saya juga. Dan juga yang tidak kalah penting juga ayah bunda, teman perjuangan kami dalam membangun Asy-Syabab, yaitu Bapak Haji Ustadz Haji Muhsin. Yang silakan Bang berdiri biar pada kenal ibu-ibu dari Bandung nih, insyaallah, dari Bekasi. Dan juga yang saya hormati Bunda Lis, Bunda Lindah dari Bandung, Majelis Ta'lim Rumahku Surgaku. Dan juga Ustazah Sri Rusnawati, Majelis Ta'lim At-Taqwa Pondok Ungu Bekasi, yang sudah jauh-jauh datang. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsira. Ya, yang ingin saya sampaikan di sini ayah bunda, saya bangga dengan santri-santri kami yang mau mondok pesantren di Asy-Syabab, karena demi Allah, ya kalian adalah penerus Islam, kalian adalah penerus orang tua kalian. Jangan sampai, mohon maaf, ketika kita wafat, kita meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang tidak memiliki akidah yang kuat, ibadah yang kuat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wal yakhafu wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Takut kamu kepada Allah ketika kamu wafat meninggalkan generasi lemah. Lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah ekonominya.
Maka insya Allah pesantren Asyabab sudah menunjuk Ustadz Suparto MPD sebagai Dewan Pembina, yang mana beliau sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun di dunia pendidikan Islam sebagai tonggak agar bagaimana pesantren Asyabab ini memberikan pendidikan yang berkualitas. Bagi ayah bunda, tolong melalui majelis wisuda ini sebarkan informasi bahwa kami menerima santri baru dan santri pindahan. Untuk sementara di tahun ajaran baru ini kami baru menerima tingkat SMP saja. Insya Allah kami akan terus berbenah fasilitas. Kami memiliki 6 lokal asrama, 3 lokal kelas, masjid, dan insya Allah akan ada lapangan futsal dalam waktu dekat dan lapangan basket, dan kita sudah ada tenis meja, alhamdulillah. Dan salah satu ekstrakurikuler kita yang digemari para santri adalah ninjutsu, olahraga langsung dari Jepang, diajarkan oleh sensei. Bagaimana santri kita tidak hanya memiliki hafalan Quran, tapi memiliki badan juga yang sehat. Al-muslimul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Maka oleh itu, selain mereka diwajibkan untuk menghafal Quran, mereka juga diharuskan memiliki tubuh yang sehat. Olahraga ninjutsu nanti Bapak Ibu akan melihat penampilannya secara langsung. Insya Allah saya sekali lagi tidak bisa berkata banyak. Cuma satu nasihat dari diri saya, buat diri saya, buat ibu-ibu masyarakat sini. Ibu, tidak ada kemuliaan kecuali hidup bersama Al-Quran. Demi Allah, saya katakan tidak ada kemuliaan dalam hidup yang sementara ini, kecuali hidup kita dihabiskan lewat jalan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Manusia terbaik di antara kalian bukan yang tinggi jabatannya. Bukan dia sebagai jenderal bintang 5, belum tentu mulia. Bukan sebagai presiden, bukan sebagai menteri, bukan sebagai gubernur, bukan bagi mereka yang punya pangkat dunia. Tapi manusia yang pasti dia terbaik di mata Allah siapa? Yang melakukan 2 aktivitas. Yang pertama apa? Baca Al-Quran. Yang kedua mengajarkan Al-Quran. Seolah-olah Rasulullah mau ngomong sama kita, aswa'ukum, manusia yang paling jelek di antara kalian yang hidupnya nggak mau belajar Quran dan mengajarkan Quran. Hidupnya hanya buat dunia, hidupnya hanya buat ngumpulin uang, tapi nggak mau baca Al-Quran, nggak mau mempelajari, nggak mau mengajarkan. Maka santri-santri, kalian ini bukan hanya diwajibkan belajar, tapi nanti ketika lulus kalian mengajarkan Al-Quran, sehingga apa? Menjadi predikat khairukum, manusia yang terbaik, bukan di mata manusia tapi di mata Allah Azza wa Jalla. Ya, manusia yang paling bodoh, manusia yang tidak cerdas, yang hidupnya dihabiskan bukan untuk jalan Quran. Nabi ngomong begitu, bukan saya. Khairukum itu lawan katanya apa? Manusia terburuk, manusia terbodoh, yang hidupnya nggak mau dipakai di jalan Quran. Maka sisa-sisa umur kita, ayo bayangkan 1 huruf yang kita baca 10 kebaikan. Tidak ada amalan yang lebih hebat dari baca Quran. Makanya para ulama sepakat, afdhaluz zikri qiraatul Quran. Zikir yang paling terbaik baca Quran. Dan kalau kita mau ngobrol sama Allah, caranya gampang, baca Quran. Kalau kita mau Allah ngobrol sama kita, baca Al-Quran. Man arada ayyatakallam billah falyaqra'il Quran. Siapa yang kepengen Allah bicara sama dia, caranya gampang. Allah sudah turunkan Al-Quranul Karim. Orang yang paling dekat sama Allah itu orang yang banyak baca Quran, menghafal Quran, mengajarkan Quran. Semoga sambutan singkat ini memberikan semangat kita. Jangan bosan mendidik anak kita menjadi ahli Quran. Yang terpenting bukan sekedar hafal, wahai santriku. Yang terhebat juga bukan mereka yang hafalannya 30 juz, tapi yang terhebat di antara kalian yang mengamalkan nilai Quran. Aisyah ditanya oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, ya Aisyah, kaifa kana khuluqun nabi? Bagaimana sih akhlak Nabi Muhammad? Apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi Quran. Quran yang Nabi bawa kepada kita dipraktekkan sama Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga berhasil dakwah Nabi Muhammad. Bukan sekedar dihafal, tapi diamalkan. Ini tujuan Asyabab adalah mencetak bukan penghafal Quran, tapi pengamal Al-Quran. Yang mengamalkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Beliau tadi memulai setelah muqaddimah
memulai dengan pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Yang artinya adalah Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita Quran sebagai petunjuk. Sebagaimana umat manusia dahulu jahiliyah dalam kegelapan, dengan adanya Al-Quran Al-Karim, maka umat semuanya tersinar dengan cahaya sehingga dari dhalalah jadi orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Jibril, sehingga Jibril alaihi salam termasuk malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada Jibril untuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فكان خير البشر. الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت خير أمة أخرجت للناس. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad adalah nabi yang terbaik, nabi yang istimewa daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada Nabi Muhammad Al-Quran Al-Karim. Begitupun umat Muhammad termasuk umat yang termulia dibanding umat-umat yang sebelumnya. Kenapa? Karena umat Muhammad adalah umat yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan yang mengamalkan Al-Quran Al-Karim. من الأعمال التي لا ينقطع أجرها وأعمالها وأجرها دائم مستمر لا ينقطع قراءة القرآن. مهما تقرأ القرآن فأجرك سائر مستمر. لا يكفي أنك فقط تقرأ القرآن. حينما تعلم ولدك القرآن أو تعلم طالبا القرآن أو تنفق على طالب لتعليم القرآن أو يكن عندك بيت لتحفيظ القرآن فكل هذا في ميزان حسناتك بفضل القرآن. Quran adalah sebuah amalan yang bagaimana tidak terputus pahalanya. Jika kita mengajarkan Al-Quran, kita wafat, maka Quran tetap akan berjalan. Kemudian apabila kita infak buat anak-anak yang mereka belajar Al-Quran, maka pahala pun saat kita sudah meninggal, kita juga dapat pahala itu. Begitu orang yang membangun rumah atau pesantren untuk Al-Quran, jika kita wafat, maka pahala akan mengalir terus dan termasuk dari ilmu yang bermanfaat. Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala li sahibihi hadiyatan 'uzma. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه يوم القيامة تاجا من نور، نوره كضوء الشمس في بيوت الدنيا. تخيل حينما تعلم ولدك القرآن أو تعلم طالبا القرآن أو تنفق على طالب ليتعلم القرآن، يأتي يوم القيامة ويكسيك أو يلبسك تاجا، هذا التاج من نور، نوره كضوء الشمس في بيوت الدنيا. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebagai hamba-hambanya Al-Quran Al-Karim. Dan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyebutkan bagaimana anak-anak kita jika menghafali Al-Quran, maka di hari kiamat dia akan mendapatkan taj. Taj itu taj mahkota, mahkota yang bagaimana sinarnya atau cahayanya seperti cahaya di muka bumi ini. Ini semuanya untuk orang tuanya. Kenapa? Karena didikan orang tua kepada anak-anak sehingga mereka menjadi ahlul Quran. حتى لا نطيل عليكم، كثيرا منا من يشكو من مشكلات عدة في حياته، فحل كل مشكلة في القرآن. حل المشكلات الزوجية في القرآن، حل المشكلات في تربية الأولاد في القرآن،
علم ولدك القرآن فالقرآن يعلمه كل شيء ويصلحه ويجعله قائدا عظيما في الإسلام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebagaimana dalam kehidupan kita di dunia ini, kita menghadapi beberapa masalah. Mungkin masalah dalam rumah tangga, atau masalah kepada anak-anak, atau masalah apapun itu. Maka solusi dan obatnya adalah semuanya ada di Al-Quran. Kita kalau kembali kepada Al-Quran, masalah itu insya Allah selesai. Jadi kalau kita mendapatkan masalah seperti masalah rumah tangga, maka kembalilah Al-Quran dan jadikan Quran ini adalah obat dan syifa buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan Al-Qur'an Al-Karim. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian para tokoh masyarakat dan para alim ulama, hari ini alhamdulillah sebuah hari yang luar biasa, hari wisuda Al-Qur'an, di mana setiap orang tua pasti menginginkan anak yang soleh. Dan sebuah keberuntungan yang luar biasa, kita semua, terutama para wali santri ini, bisa menitipkan anak-anak kita di pondok pesantren ini, sehingga dalam jeda waktu yang luar biasa ini, anak-anak kita menjadi anak yang mandiri, perubahan akhlaknya juga luar biasa, tampil berani ke depan meskipun apa adanya, tapi itu udah luar biasa. Sehingga lama-lama ketika mereka tampil, itu membuat kita terkejut. Nah kemudian kami sebagai mewakili para santri, mewakili para wali santri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, terutama kepada Ibu Dedeh berserta keluarga yang sudah memberikan fasilitas yang luar biasa ini kepada kita semua, sehingga setiap santri baru kayaknya kalau datang ke sini pasti betah karena ngelihat Gunung Salak ya, luar biasa betahnya. Itu modal dasar. Kebetulan saya masukin kemarin 3 santri baru nih. Nah datang ke sini tanpa babi bu lagi, akhirnya langsung mendaftarkan diri. Itu 3 orang ya Tat ya, dari Bekasi Kabupaten. Ya mudah-mudahan nanti Bapak sekalian, terutama para warga masyarakat di sekitaran sini, bisa ikut gabung di pesantren yang luar biasa ini. Nanti bekal yang kita tunggu-tunggu adalah bekal akhirat, yaitu anak-anak kita memberikan mahkota kepada kita sebagai pintu surga yang ekspres yang Allah telah berikan. Dan itu bisa menjadi penyelamat buat kita semua nanti di yaumil akhir. Luar biasa kan? Jadi anak yang hafal Al-Quran akan memberikan penyelamat kepada kita. Dan ini menjadi bekal. Meskipun bapak ibunya hanya hafal juz 30. Bukan 30 juz. Dan itu pun juga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bahkan ketika sholat, malaikat sebelum sholat udah nyatet nih. Pasti Al-Ikhlas nih. Rakaat kedua pasti An-Nas. Jadi jangan sampai nanti para wali santri terutama ketika nanti di rumah disuruh jadi imam, itu lebih banyak koreksinya daripada sholatnya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi penyemangat. Jadi santrinya hafalan Qurannya bertambah, bapak-bapaknya pun hafalan Qurannya juga ikut bertambah. Jadi antara surga yang dikejar itu selaras. Anak-anaknya mengejar surga Allah, dan bapak ibunya juga mengejar surga Allah. Dan mudah-mudahan semua yang ada di sini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili wali santri kepada seluruh pimpinan pondok pesantren yang telah memberikan pendidikannya kepada kita, fasilitasnya, ilmunya, sehingga menganggap anak kita ini menjadi anak kandungnya.
تبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Dua ayat ke depan dilanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wallazina amanu wa ma yad'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Semoga bermanfaat.